Terima kasih, saya sebenarnya kalau rupiah melemah, itu kan, dorongan untuk ekspor itu semakin meningkat ya kan, karena harga, yang diterima oleh eksportir, dan petani ya, di apa namanya, dalam bentuk rupiah itu semakin meningkat ya kan. Jadi dorongan terhadap ekspor itu seharusnya itu, eee, meningkat kalau misalnya rupiah melemah. Nah, tetapi kan faktor yang mendorong ekspor itu tidak hanya ditentukan oleh, pelemahan rupiah saja, tapi juga terkait oleh, faktor, permintaan itu sendiri begitu ya. Nah, dalam dalam ekspor CPO ini dan produk turunannya, memang kalau kita lihat pada semester pertama tahun 2023 ini, itu, mengalami pelemahan, ya kan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi, prospeknya di semester kedua tahun 2023 ini, saya kira ada penguatan gitu ya, terutama konsumsinya itu. Kalau kita lihat misalnya ekspor ke India dan ke Cina itu 2 negara, importir utama CPO kita, itu di tahun 2023 ini dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 itu mengalami peningkatan yang cukup, yang cukup signifikan lah. Gambaran peningkatannya seperti apa, Pak Jadi Fadil? nah, kalau misalnya kita lihat, ini ada datanya ya, sebentar saya ada datanya itu kalau tidak salah itu ya, untuk ke India itu di tahun 2000 di tahun 2023 itu dalam periode Januari sampai Juli ya, itu, meningkat sebesar 86% ya kan. Nah, kemudian untuk Cina itu juga, mengalami peningkatan ya, ininya tuh, ekspornya itu. Nah, jadi, saya melihat bahwa, untuk untuk CPO ya, kita mengharapkan, memang secara keseluruhan, permintaan, ekspor itu, mengalami peningkatan lah gitu. Yang Cina tadi, Sementara peningkatannya tadi berapa saya persen, mengatakan Pak? Cina ya, ke Cina itu di periode Januari Juli tahun 2023 itu mengalami peningkatan sebesar 78% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun Oke. 2022. Kemudian India juga begitu, tapi memang ada beberapa negara yang, yang relatif, tetap, ada juga yang sedikit menurun Pak gitu. Dendi, pandangan Anda seperti apa terkait dengan Ya, pelemahan rupiah yang terjadi akhir-akhir ini terhadap, neraca perdagangan di ya. September tahun ini, Pak Dendi, silakan. Oke, baik. Sebetulnya penurunan kinerja ekspor kita itu lebih dipengaruhi oleh efek penurunan harga. Ya, seperti kita ketahui, sebagian besar ekspor kita itu ada di sektor komoditas, ya, mulai dari CPO, batu bara, gitu ya, minyak juga, barang-barang tambang. Jadi secara nilai semuanya turun akibat harga-harga turun. Eh, dari semua komoditas yang diekspor, saya lihat tuh hanya nikel saja yang masih positif gitu ya. Dan ini tentu akan ya berpengaruh ke kinerja perdagangan. Walaupun mungkin dari sisi kuantitas itu sebetulnya kita relatif bisa menjaga kinerja ya. Seperti kata Pak Fadil juga tadi untuk CPO sebetulnya secara kuantitas kita tidak turun gitu ya, atau bahkan meningkat. Begitu juga batu bara. Cuma kalau kita bandingkan penurunan harga yang terjadi ya dibandingkan tahun lalu itu kan relatif besar. Jadinya ekspornya juga negatif ya secara kinerja YOY. Namun demikian kami melihat sebetulnya ya masih relatif ini baik lah ya harga yang terjadi itu artinya relatif
relatif masih menguntungkan ya, sebetulnya ini adalah proses normalisasi ya. Yang perlu dilakukan adalah tentu menjaga kinerja internal masing-masing eksportir gitu ya, supaya bisa survive di tengah penurunan harga. Walaupun sebetulnya harga ini masih bagus dari sisi profitability gitu ya. Kalau dibandingkan periode 2019 kan masih sangat atau masih di atas gitu ya, artinya masih menguntungkan buat para eksportir. Hmm. Bagaimana Anda melihat dengan perlambatan ekonomi mitra dagang tanah air, misalkan China yang juga turut berkontribusi besar bagi neraca perdagangan tanah air yang juga nanti pada akhirnya juga mempengaruhi Ya, rupiah, Pak Dendi? ya, ekspor kita itu bisa dikelompokkan beberapa kategori ya. Untuk komoditas itu mengalami penurunan karena memang harga turun. Ya. Secara kuantitas tidak bermasalah atau bahkan beberapa meningkat. Cuma memang dari sisi kelompok ekspor manufaktur ya, ya kita mengalami tekanan yang cukup serius ya, karena mengalami penurunan baik dari sisi nilai maupun kuantitas. Terutama juga ekspor-ekspor yang ditujukan ke negara maju seperti Amerika, Eropa, yaitu seperti garment ya, pakaian, alas kaki, terus karet itu mengalami penurunan nilai dan juga penurunan kuantitas. Sangat memukul sekali eksportirnya. Nah, sementara ekspor ke Cina sampai saat ini masih relatif bagus gitu ya. Jadi memang Cina sedikit banyak yang terpengaruh juga akibat resesi ekonomi global di Amerika. Artinya ekonomi domestik Cina akan atau ya kemudian bisa berdampak terhadap permintaan ekspor.